Selamat pagi dari Spanyol. Selamat pagi, selamat berjumpa kembali dalam renungan hari ini. Bacaan hari ini itu amat indah. Bacaan hari ini mau mengingatkan kepada kita bahwa untuk menjadi saudara, saudari, ibu, bagian dari kehidupan Yesus, kita harus menjadi pelaku firman. Bahwa relasi itu penting. Relasi dengan Tuhan itu penting. Tetapi relasi itu harus diungkapkan dalam komitmen, dalam tugas, dalam tanggung jawab, dalam kesetiaan menjalankan semua perutusan yang dipercayakan Tuhan kepada kita. Tempo dulu, gereja itu, paroki-paroki itu adalah paroki-paroki rural, di mana seluruh kehidupan masyarakat itu terpusat pada gereja. Jadi biasanya hari Minggu itu, hari-hari pesta wajib itu, libur seluruh masyarakat. Apa yang terjadi? Mereka biasanya ke gereja, bawa bekal, bawa makanan, dititipkan di rumah keluarga mereka. Mereka pergi menghadiri gereja, perayaan di gereja. Biasanya kalau ada pertandingan, ada macam-macam, semua. Lalu kemudian habis misa biasanya mereka akan cita-cita sebentar satu sama lain dengan umat-umat seputar. Lalu kemudian mereka pergi untuk mengunjungi teman keluarga mereka. Lalu pada siang hari mereka makan bersama, istirahat sebentar, lalu pulang ke rumah masing-masing. Itu gereja tempo dulu. Gereja sekarang ini, gereja rural ini, gereja kampung ini menjadi suatu gereja metropolitan, gereja yang besar, gereja yang dimana orang-orang punya mungkin interes karena suka sama pastornya, datang ke tempat itu. Sering kadangkala ada masalah ya, misalnya kalau di kota-kota besar tidak terlalu nampak, karena di kota-kota besar biasanya ada rumah untuk orang kedukaan. Jadi orang yang meninggal ditaruh di rumah duka, keluarga siapa saja, imam siapa saja bisa datang. Tetapi biasanya masalah di kota-kota yang agak kecil, di mana tidak ada rumah duka biasanya. Karena kadang pastor atau ketua lingkungan menolak. Karena dia tidak pernah lihat itu orang. Sepanjang hidupnya selalu misa di tempat lain. Tetapi ketika dia mati, dia harus dilayani oleh parokinya. Sering saya bilang sama umat, ya kamu pergi selama kakimu kuat, kamu misa di mana saja terserah. Tapi tampakkanlah dirimu juga, aktiflah juga di dalam gereja parokimu, rumahmu. Gereja paroki itu seperti rumahmu sendiri. Jadi kalau aktif di luar harus juga aktif di rumah dong. Jangan hanya aktif di luar tapi di rumah tidak. Nah itu kita diajak. Makanya gereja sekarang itu tuh bukan lagi suatu keluarga ya. Makanya karena itu gereja ini dengan segala macam perubahan yang terjadi, lalu dibuatlah struktur gereja. Jadi ada gereja paroki, ada wilayah, ada kering atau rukun, ada macam-macam. Semuanya itu untuk apa? Untuk kembali pada gereja rural tempo dulu, gereja yang berelasi. Nah, pertanyaannya sekarang, ketika Anda pergi ke gereja, ketika Anda aktif di lingkungan itu, apa yang membuat Anda aktif? Anda aktif karena Anda suka sama kepemimpinan orang itu, ketuanya, karena Anda suka sama pastornya, Anda suka sama susternya, atau gimana? Jadi kadang permasalahan di paroki-paroki itu, kelompok yang sudah misalnya 50-an orang, 100-an orang, mau dipecat tidak mau. Karena mereka sudah berelasi terlalu dekat. Dan itu menimbulkan banyak masalah. Kadang dia tinggal di lingkungan situ, tapi dia masuk di lingkungan yang lain. Ini, makanya bacaan hari ini tuh amat indah. Karena bacaan hari ini mengajak kita untuk bertanya dalam kedalaman batin kita. Agama itu apa sih? Agama itu soal relasi di mulut
atau relasi di dalam perilaku dan tingkah laku. Kalau saya sebagai anak, saya harus nampakkan keanakan saya itu, keputraan dan keputrian saya itu, dalam setiap lingkungan, setiap langkah hidup saya. Bagaimana saya bertindak. Sebagai anak Allah, saya harus menampakkan itu. Entah di gereja, entah di rumah, entah di mana saja. Sehingga semua orang yang berjumpa dengan saya, mereka melihat saya, tetapi mereka menemukan bahwa ada satu gerakan, ada satu kekuatan yang membuat saya bisa bertindak, berbuat sesuatu. Dan gerakan itu adalah Tuhan sendiri. Makanya bacaan hari ini itu amat indah. Hari ini kan kita dengar kisah bagaimana orang-orang bilang kepada Yesus yang lagi sibuk di tengah khalayak ramai. Lalu orang bilang, ada mamamu. Yesus itu, kok kalau kita baca sejenak ya, kadang-kadang kita bilang, oh Yesus kok kasar banget ya. Masa dia kan kalau orang bilang ada mamamu, kalau lagi sibuk-sibuk dengan banyak orang, yuk kasih kenal dong kepada begitu banyak orang. Kasih kenal dong, bilang ini loh mamaku. Loh, saya ini jadi hebat ini karena mamaku itu loh. Banyak kali mama-mama hati sakit model begini ya. Ya anaknya nggak ngaku itu, nggak mah itu gitu. Padahalnya Yesus tanpa kita sadari sebenarnya Yesus itu memuji mamanya. Bahwa ketika dia bilang, ibuku, saudaraku adalah mereka yang melakukan firman Allah. Bahwa kalau Yesus sampai melakukan firman Allah itu karena dia telah dididik, dibentuk oleh seorang mama seperti Maria itu. Makanya Yesus mau bilang kepada seluruh orang itu, ini loh mamaku. Mamaku yang benar. Bukan hanya mama yang melahirkanku, tetapi mama yang membawaku, menumbuhkanku, dan memampukanku untuk menjadi anak Allah sendiri. Saya kira itu tugas perutusan setiap kita yang dipercayakan. Sebagai seorang tua, tugas kita yaitu membesarkan anak-anak. Tetapi bukan supaya anak-anak itu menjadi milik pusaka kita, yang bisa kita atur semau gue kita, seenak dengkul kita. Tetapi anak itu menjadi kebanggaan kita ketika anak itu tumbuh menjadi anak kepunyaan Tuhan. Kalau kita berpikir dalam pola ini, lalu saya yakin gereja tidak pernah akan kekurangan dengan imam-imamnya, dengan biarawan-biarawatinya, dengan pekerja-pekerja Tuhan. Karena orang tua rela memberikan anaknya untuk melayani gerejanya, untuk melayani Tuhannya. Dan orang tua bangga, meskipun dia amat membutuhkan anaknya, tetapi dia tahu ini sedikit pengorbanannya untuk Tuhan dengan mempersembahkan anaknya di atas altar. Menjadi imam, biarawan, biarawati. Makanya jangan kita terlalu kikir sama Tuhan lah. Marilah kita menjadi pelaku-pelaku firman yang benar. Pelaku-pelaku firman yang sungguh-sungguh apa yang kita imani, kita jalani, kita amini dalam setiap tingkah laku kita. Makanya bacaan yang pertama itu menekankan sekali lagi apa yang dibilang oleh Raja Persia itu. Tidak boleh ada pertengkaran, tapi mari kita bersama-sama menyatukan hati budi kita, kemampuan kita untuk membangun rumah Allah itu. Rumah tempat Allah dan kasih-Nya bersemayam. Rumah tempat umat mendapatkan kekuatan, semangat, dan berkat. Makanya rumah Allah itu harus menjadi rumah kita bersama. Saya yakin kalau ini yang kita berpikir seperti Raja Kores ini, Raja Persia ini, lalu saya yakin umat, keluarga kita akan sungguh-sungguh sayangi, kita akan bentuk dia menjadi anak-anak Allah yang tangguh. Dan apapun yang akan terjadi, dia pasti akan tetap kuat menghadapinya, karena Anda telah membentuknya menjadi anak-anak yang tangguh. Anak-anak kepunyaan Tuhan, yang berserah kepada Tuhan dalam setiap perjalanan hidupnya. Oke, selamat pagi. Dan semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati kita sekalian, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.